warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Bapak Wahyu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang teks prosedur ya untuk kelas 11 ini, bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja. Ya, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajarannya itu untuk memahami teks prosedur, kemudian untuk menganalisis teks prosedur dan membuat teks prosedur. Ya, teks prosedur baik. Kita akan coba menggali kembali pengetahuan kalian tentang teks prosedur. Ya, apa itu teks prosedur? Kita lihat. Apakah kalian bisa membedakan yang mana teks prosedur dan yang mana yang bukan teks prosedur? Jadi ini ada cara keladai membaca. Apakah ini termasuk teks prosedur? Ya, sebelum kita tahu apa itu teks prosedur, kita akan coba tebak-tebakan dahulu. Kita survei. Oh, bukan, ternyata cara keladai membaca itu bukan, walaupun di situ judulnya cara keladai membaca, tapi isinya merupakan sebuah cerita. Ya, boleh nanti kalian ulang-ulang lagi videonya. Apakah yang ini disebut dengan teks prosedur? Lihat di sini ada dibutuhkan segera bla 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 bla, kualifikasi pria, pendidikan S1 dan sebagainya. Kita survei. Bukan. Ini bukan sebuah teks prosedur, melainkan ini adalah pamflet untuk pelamar kerja. Apakah yang ini disebut dengan teks prosedur? Baca. Prosedur pendaftaran bla 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 bla. Di situ ada langkah-langkahnya. Calon peserta, pendaftaran online, Bank BRI, cetak kartu tanda peserta ujian masuk, kemudian ujian seleksi selesai. Kita survei. Nah, yang ini berarti betul, ya. Selain di sini ada dicantumkan judulnya prosedur pendaftaran, di sini ada langkah-langkah yang begitu kompleks, ya. Ini merupakan sebuah teks prosedur. Berarti apa itu salah ya teks prosedur? Coba kita interpretasi teks prosedur kompleks yang ini, ya. Cara mengurus surat izin mengemudi. Jika dilihat dari bentuknya seperti ini, lihat, ini merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Betulkah dari contoh ini demikian? Jika betul, maka sesuai dengan definisi tadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Betul. Ini adalah cara mengurus surat izin mengemudi dan identik dengan adanya tutorial. Tapi selain itu kita harus tahu bahwa di teks prosedur itu ada tujuan. Ya. Ada tujuan yang harus dicapai. Kemudian ada langkah-langkah. Ini yang paling penting, yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah kita lihat di sini apa ya? Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuat SIM, yaitu ketika bla 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 bla. Kemudian sampai terakhir, setelah semua proses itu selesai, maka kita akan segera mendapatkan kartu SIM C yang menjadi tujuan kita sejak awal. Berarti selesai, ini langkah-langkahnya. Lanjutkan. Ciri-ciri teks prosedur. Apa itu ciri-ciri? Ciri-ciri adalah, ya, ciri-ciri merupakan sebuah karakteristik, ya, dari teks prosedur. Di sini yang dimaksud. Kembali kita ke teks yang ini. Boleh kalau misalnya ini slide terlalu cepat, kalian nanti ulang-ulang lagi saja video ini, ya. Cara mengurus surat izin mengemudi atau SIM. Pertama, ada partisipan manusia secara umum. Di sini siapa yang menjadi partisipan atau tokoh yang terlibat dalam hal ini adalah ada pengendara di sini. Kita lihat. Nah, itu yang di garis merah. Kemudian verba material. Verba material itu apa? Yaitu verba atau kata kerja yang ada kaitan fisiknya. Nah, ini kita menyisipkan. Kemudian verba tingkah laku. Ya. Jadi kalau verba tingkah laku identik dengan adanya tingkah laku yang diungkapkan, dilakukan dan diungkapkan. Mengikuti, ya. Mengikuti.
Kemudian ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi urutan waktu biasanya. Seperti setelah, kemudian, setelah itu, yang demikian lah ya contohnya. Di garis merah ada, lihat di teks tersebut bisa terbukti ada. Kemudian yang paling penting adalah kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kita sudah tahu mungkin. Betul. Itu adalah kalimat perintah. Serahkan berkas-berkas itu ke petugas yang ada. Nah, itu ada di dalam teks. Diperintahkan untuk diserahkan kepada petugas. Barangkali kita sudah punya pengalaman. Ingatkan kalian ketika mendaftar sebagai siswa baru di sekolah, pasti pernah ya, apa saja syarat-syarat yang diperlukan. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur yang perlu kalian tempuh. Kemudian kalau ada, apa saja langkah-langkah tersebut. Coba jelaskan. Kita coba barangkali seperti ini. Pertama, mengambil formulir pendaftaran. Kedua, mengisi formulir pendaftaran. Ketiga, menyerahkan formulir pendaftaran beserta berkas persyaratan. Keempat, petugas menginput data. Kelima, menerima bukti cetak pendaftaran. Keenam, menunggu hasil pengumuman. Kita sudah tahu contohnya seperti itu untuk menelusurinya. Nah, sekarang kita berlatih. Kalian telusuri, tanyakanlah kepada orang tuamu bagaimana cara membuat KTP sampai selesai ya. Kemudian tuliskanlah hasil penelusuran kalian ke dalam buku catatan. Terus serahkan hasil kerjamu kepada guru mata pelajaran, kepada bapak ya. Silahkan untuk mencoba. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.